Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk saat ini, untuk kelas 5, silakan buka LKS-nya halaman 21. Halaman 21 dibuka. Ya. Kalau sudah dibuka, langsung saja kita menuju bab 2 halaman 21 menggunakan menu standar pengolahan kata. Ya, untuk yang pertama adalah mengenal fungsi keyboard untuk pengelolaan dasar teks. Ya, di sini ada escape atau dibaca escape. Tombol yang ini kalian bisa lihat keyboard kalian yang ada di laptop atau komputer. Bapak tampilkan sini keyboardnya supaya langsung dipraktekkan. Escape, ya, fungsinya untuk mengcancel program atau membatalkan atau close. Nah, seperti itu. Kemudian tombol cap lock, ya, fungsinya untuk mengunci semua tombol pada keyboard sehingga huruf menjadi kapital semuanya, ya. Ini untuk membuat semua huruf menjadi huruf kapital. Oke, lihat. Ketika kita klik, huruf yang menjadi kapital semuanya menjadi huruf besar. Kemudian tombol shift. Tombol shift ini selalu disandingkan dengan huruf lain. Tombol shift berfungsi untuk mengatur huruf kapital besar di awal suatu kata atau menggunakan fungsi tombol pada posisi yang berada di sebelah atas suatu tombol. Jadi tombol shift ini berfungsi untuk membesarkan salah satu huruf saja. Contoh seperti ini ya. Nah, ini tombol shift, kemudian kita tekan, kita arahkan keyboardnya di sini. Kamu lihat di sini nanti ada huruf yang membesar. Kalau ini hurufnya kecil. Nah, ketika kita tekan tombol shift, kemudian plus huruf apa saja, ya, mau huruf A, B, C, D sampai Z, maka huruf itu akan menjadi besar. Nah, perhatikan, ya, hurufnya menjadi besar, ya. Oke, sip. Seperti itu ya, kegunaan dari tombol shift. Jadi tekan tombol shift, kemudian secara bersamaan tekan tombol huruf seperti itu. Kemudian tombol backspace, ya, berfungsi untuk menghapus suatu karakter ke kiri. Karakter yang berada di sebelah kiri kursor. Posisi tombolnya adalah untuk tombol enter di gugus kiri bawah keyboard. Backspace itu berfungsi juga sebagai tombol delete, ya. Dia berada di sini di atas. Kalau kalian lihat keyboard kalian, di situ ada namanya backspace, ya. Ya, untuk menghapus seperti itu. Ya, selanjutnya enter. Nah, enter berfungsi untuk mengakhiri suatu paragraf poin yang membuat paragraf poin baru. Nah, fungsi di dalam Microsoft Word seperti itu. Untuk membuka baris baru. Ketika kita tekan enter, maka kursornya akan pindah ke bawah, ya. Lihat sini. Lihat kursornya di sini, kan kursor masih di atas. Ketika kita klik enter, dia akan pindah ke bawah. Kemudian spacebar. Spacebar berfungsi untuk memisahkan antara kata ketika melakukan pengetikan. Nah, spacebar itu bahasa simpan ada spasi. Ya, misalkan ada. Nah, kita tulis ini kita harus kasih spasi kan? Maka kita harus menggunakan tombol space, yaitu yang paling panjang di bawah sini, ya. Kita ketik. Nah, menjadi spasi. Oke. Seperti itu. Kemudian tombol delete. Nah, tombol delete ada di sini, di situ juga ada yang bernama tombol delete. Fungsinya sama seperti backspace untuk menghapus karakter
ya. Fungsinya, tapi dia tombol delete ini tadi kalau backspace itu dari arah kiri, dari arah sini, ya. Dari arah kanan ke kiri, menghapus kata-kata yang ada di kiri kursor. Kalau delete itu yang ada di kanan. Nah, yang ada di kanan kursor, ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya, setelah itu kita tombol home. Nah, tombol home fungsi untuk memindahkan kursor ke awal baris. Ini kan kursor ada di bawah, ada di bawah. Misalkan kita klik tombol home ini, nah dia ada di awal baris. Harusnya kan di sini. Misalkan ada di ujung sebelah kanan, dia akan kembali ke sebelah kiri paling awal, seperti itu. Kemudian tombol N berfungsi untuk memindahkan lagi kursor yang tadi ada di sebelah kiri ke sebelah kanan di kalimat terakhir. Oke, paham. Kemudian page up berfungsi untuk menggeser kursor ke posisi suatu halaman sebelumnya. Nah, misalkan ada dua halaman, page up ini berfungsi untuk menggeser kursor ke posisi suatu halaman sebelumnya. Jadi kalau ada dua halaman dia akan pindah ya. Nah, tuh. Jadi dia pindah, misalkan ya, coba Bapak buat. Nah, di sini page up, dia akan pindah ke atas. Nah, dia akan kembali ke atas ya, seperti itu. Nah, kalau kemudian page down berfungsi untuk menggeser kursor ke posisi halaman sesudahnya. Jadi misalkan kursor kita ada di sini, ya, kita klik page down, maka dia akan kembali ke posisi yang paling bawah atau halaman sebelumnya. Kemudian tombol Alt berfungsi untuk membuat kontrol hotkey khusus. Dapat pula menghilangkan menu shortcut menu yang muncul akibat suatu kesalahan pemijitan mouse atau keyboard. Nah, tombol Alt, nah di sini ya. Selanjutnya, CTRL atau kontrol berfungsi untuk menggunakan fungsi short key. Misalnya Ctrl O untuk membuka dokumen, Ctrl S untuk menyimpan. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan kontrol apa? Kita ingin memblok ya. Jadi ada beberapa fungsi keyboard. Dengan menggunakan keyboard kita bisa, misalkan kalau menggunakan mouse kita bisa memblok nih ya, memblok suatu kata. Tapi dengan hanya menggunakan mouse Ctrl plus A, nah maka semua kata akan terblok semuanya. Kemudian ketika kita misalkan delete ya, kita ingin mengcopy, tombol Ctrl plus V, F. Nah, kemudian kita hapus. Oh, di sini ada error. Kita hapus saja. Ctrl C untuk mengcopy ya. Kemudian misalkan kita hapus, kita ingin mengembalikan Ctrl, kita klik Ctrl plus V. Nah, maka akan balik kembali kata-kata yang tadi. Inilah fungsinya dari CTRL atau tombol kontrol ditambahkan dengan fungsi tombol yang lain. Harus disandingkan. Selanjutnya ada tombol arah ya. Ini atas, bawah, kanan, kiri untuk memindahkan kursor. Jika kalian capek menggunakan mouse, kalian bisa menggunakan
tombol arah ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lihat kursornya bergerak ya. Selanjutnya ada tombol shift ditambahkan dengan arah memblok suatu karakter ke kiri, memblok suatu karakter ke kanan, ya, memblok per kata ke kiri, memblok kata per kanan. Kita coba ya. Misalkan mouse-nya ada di sini, kita mau pakai tombol shift, ya, tombol shift, ya, sudah ditekan, kemudian kita arahkan. Nah, ini untuk memblok, ya, dari arah kanan ke kiri. Oke. Nah, atau menggunakan tombol yang sebelah kanan, ke arah kanan, Ctrl plus kanan ya. Tuh. Sip. Kemudian memblok per kata, Ctrl plus shift plus arah. Jangan dilepas ya. Jadi harus bersamaan. Pertama kita klik tekan Ctrl, tekan shift, kemudian arah. Nah, ini per kata. Ya, per kata. Bedanya apa? Yang tadi dengan tombol shift dengan arahan saja. Kalau yang pertama tombol shift dengan arah itu hanya satu huruf. Nah, capek kan ya? Capek. Jadi ada lebih singkatnya, lebih cepatnya itu dengan tombol kontrol, lihat, kemudian tekan tombol shift, kemudian arah, berikan arah. Nah, dia akan memblok per kata, oke? Kanan, kiri, atas, bawah. Paham ya? Kemudian untuk menghapus, di sini ada kontrol backspace. Kontrol backspace menghapus suatu kata ke kiri, ya. Jadi per kata ya. Nah, per kata. Kita ulangi lagi. Kalau biasanya kan kalau kita hanya menggunakan tombol backspace, hanya menggunakan tombol delete itu hanya satu huruf, ya, satu huruf. Tuh, satu huruf. Nah, tapi ketika kita menggunakan kontrol ditambahkan dengan tombol backspace, ya, maka akan satu kata akan menghilang seperti itu. Oke, paham ya? Oh, oke. Langsung saja kalian praktekkan di rumah tentang pembelajaran tentang keyboard ini supaya kalian paham. Sekian pembelajaran pertama kita untuk mengenal keyboard. Tunggu kembali video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.